Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di ini pagi. Insya Allah saya akan bercerita tentang kelanjutan buku ini, Menerjang Badai dan Menguak Kabut Limbah jilid 2-nya. Kemarin jilid 1 dan jilid 2. Dan sedikit ada yang diralat tentang keterangan kemarin. Betulnya buku ini ada 2 jilid. Jilid pertama ada 137 halaman, dan jilid 2-nya 70 halaman. Jadi berjumlah 207 halaman. Jadi tidak betul 70 halaman. Buku tebalnya ini, dan berjumlah 207 halaman. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan saya kemarin. Maklum saja, saya agak sedikit lupa. Faktor U tentunya, faktor umur. Baik, saya lanjut tentang awal mulanya saya hobi mendaki gunung. Dan gunung yang pertama saya daki adalah Gunung Talamau. Gunung Talamau yang berdiri di perbatasan Pasaman, Kabupaten Pasaman, ibu kotanya Lubuk Kaping, dan Pasaman Barat, ibu kotanya Simpang 4. Kalau dulu tahun 87-an itu masih bersatu, masih satu Kabupaten Pasaman, ibu kotanya Lubuk Kaping. Dan tahun 2004 kalau tidak salah, mohon maaf, ada pemekaran daerah, maka terbagilah Pasaman dan Pasaman Barat. Dan Gunung Talamau kelihatan jelas dari Lubuk Kaping, jelas sekali kalau waktunya cerah. Dan masyarakat mengatakan itu adalah Gunung Pasaman. Maklum, saya juga belum mengenal yang namanya Google waktu itu, dan saya juga tidak begitu hafal membaca peta. Jadi masyarakat mengatakan itu Gunung Pasaman katanya. Dan di Gunung Pasaman banyak cerita-cerita mitos, cerita-cerita yang aneh, yang cukup menarik. Dan itu yang membuat saya ingin sekali mendaki gunung. Karena waktu itu saya hobinya menulis pengalaman baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam berolahraga. Saya dulu aktif di cabang balap sepeda untuk Porda di Padang pada tahun 1986. Dan saya merencanakan pendakian April 1987. Saya waktu itu masih lagi giat-giatnya main sepeda. Dan ofisial saya waktu itu Pak Muzahar Mokhtar, dan ibu juga warga asli Pinaga, Pasaman Barat ini. Berbekalkan surat izin dari Polres Pasaman, saya cukup dibantu waktu itu di ruangan Kasat Bimas waktu itu diterima oleh Pak Slamet FS yang berumah di Perumnas Beringin Indah, Lubuk Kaping, bertetangga dengan kami. Kami berada di Kampung Tangah, Benteng Kampung Sumur,
berdekatan dan depannya Kampung Pari. Berbekal surat izin dari kepolisian, yang lebih utama tentu izin dari orang tua, ayah dan emak tentunya. Saya berangkat naik sepeda terus ke Melampah dan Kinali. Dan di Kinali saya hubungi kantor polisi sana, waktu itu pos polisi di Kinali. Saya hubungi beliau, para polisi, bapak polisi sana bilang mengarahkan saya naik dari Pinaga. Kalau dari sini Gunung Pasaman belum pernah didaki katanya. Coba dari Pinaga katanya. Kalau dulu orang naik dari Pinaga, katanya bapak polisi di pos itu. Saya dayung sepeda terus ke Polsek Simpang 4. Di Polsek Simpang 4 saya tidak diizinkan mendaki gunung karena masih banyak ranjau-ranjau peninggalan Belanda yang belum dibersihkan. Itu informasi dari Polsek Simpang 4. Tapi saya bertekad akan mendaki. Saya dayung sepeda terus ke Pinaga, dan tepat di dekat SD berapa tuh ya, di Pinaga. Kebetulan ada warga Lubuk Sekaping menikah di sana. Beliau manggil saya, namanya Bang Anwar almarhum, dan masih dari Lubuk Sekaping juga kami sudah saling kenal sama beliau. Dan di sanalah saya bermalam dekat SD di Pari, Pinaga. Di sana saya malam itu sempat menyaksikan juga kesenian ronggeng yang diadakan masyarakat Pinaga yang lagi marak-marak waktu itu. Dan waktu itu paginya saya menghadap Pak Kepala Desa. Saya dilarang mendaki karena sendirian. Jadi Pak Kepala Desa itu melarang saya mendaki karena saya sendirian, tidak bersama kelompok. Biasanya pendaki itu kan punya kelompok, tapi waktu itu mana ada teman-teman yang mau diajak mendaki gunung. Waktu itu untuk warga jarang yang ada mau untuk mendaki gunung, bahkan nyaris tidak ada. Saya cuma nekat-nekatan. Jadi saya dilarang. Melihat tekad saya begitu keras, Bapak Kepala Desa pun sempat marah sama saya. Kenapa mati yang mendaki gunung Serang, saya katanya. Mau mati kamu naik gunung sendiri katanya. Lantaran jalur pendakian di depan rumahnya Pak Kepala Desa, saya pun akhirnya besok siang itu curi jalan dari jalur lain. Takut kalau lewat di depan rumah beliau nanti dimarahi lagi. Saya curi jalur, cuma sampai sehari 2 hari sampai puncak bukit sana, namanya Bukit Punggol Ladiang. Itu pun mengarah ke gunung juga punggungnya itu. Cuma waktu itu saya juga sempat disengat tawon alias naniang yang bersarang di tanah itu, di Punggol Kayu. Itu cukup berbisa, besarnya besar kelingking, warnanya kuning. Itu bekasnya itu bisa berlubang, kaki orang nadi ini kena. Dan pakaiannya bawa pun basah kuyup. Saya tidak bawa perlengkapan yang cukup waktu itu. Jadi waktu itu paginya saya bertekad turun dan kembali pulang ke Lubuk Sekaping. Tahun berikut, tahun bulan April 1988, saya mengurus izin lagi. Saya dikasih izin sama Kasat Bimas, waktu itu masih Pak Slamet MS. Saya dayung lagi sepeda menuju Pasaman Barat, dan saya minta izin. Saya temui orang tua Pakih waktu itu sebagai pemandu pendaki kalau ada yang naik. Maklum waktu itu Gunung Talamau begitu jarangnya didaki,
dalam setahun kadang ada 1 atau 2 kelompok yang mendaki gunung, sehingga jalan itu begitu tertutup. Jadi saya minta bantuan sama orang tua Pakih mengantar saya sampai pintu hutan. Namun Pak Pakih waktu itu masih ragu dan tak mau mengantar karena nanti takut kalau ada apa-apa, terjadi apa-apa dengan saya. Dia sanksi seandainya beliau mengantar sampai pintu hutan, saya terus naik gunung, dia pulang. Nanti kalau saya hilang atau mati di gunung, tentu bapak itu akan jadi sasaran dari pertanyaan dari kepolisian. Itu yang dia saksikan. Maka dibuatlah waktu itu surat perjanjian bahwasanya seandainya terjadi ada sesuatu dengan saya, orang tua Pakih tidak atau jangan disusahkan atau jangan dituntut, baik dari pihak keluarga saya maupun dari pihak kepolisian. Dengan begitu cara Pak orang tua Pakih berkenan dan bersedia dibikin surat perjanjian dan diketahui oleh kepala desa. Waktu itu kepala desa yang lama, saya lupa namanya, tapi masih ada di buku harian saya di Lubuk Sekapi. Tidak dibawa sekarang, sama surat-surat dokumentasi baik clipping koran pun lengkap di Lubuk Sekapi. Jadi waktu itu menghadap Pak Kepala Desa pun melihat saya datang, dia pun juga mulai dengan nada tinggi pun melarang saya mendaki. Dulu kan ada juga ada orang yang mau naik, ada anak mau naik kecil dari kamu lagi, ketik dari Wang Lai kecil. Sudah dilarang malah dia naik juga, nyasar dia. Ya itu saya orang itu Pak, saya orangnya itu. Makanya itu saya mau lantaran gitu, waktu itu saya gagal, sekarang saya ulangi lagi. Saya kesini mohon bantuan Bapak untuk mengetahui isi tentang surat ini. Saya diantar orang tua Pakih sampai pintu hutan dan orang tua Pakih minta surat perjanjian ini, minta dibuatkan surat perjanjian, atau ada seandainya terjadi ada sesuatu dengan saya hilang atau saya mati di gunung, orang tua Pakih dan warga sini tidak boleh dituntut atau disusahkan. Itu perjanjiannya. Ya segala untuk mengetahui ini saya bisa katanya. Alhamdulillah saya berangkat. Pendek cerita, saya langsung berangkat di jalur resmi ini sampai pintu hutan. Waktu itu saya masih ingat umur Pak Pakih waktu itu sudah 71 tahun. Saya dia bawa di perjalanan dia beli sisir pisang Ambon. Nah, itulah bekal yang dibawanya untuk kami makan di jalan. Beliau masih sehat bugar waktu itu. Al-Fatihah untuk orang tua Pakih. Beliau telah berpulang untuk berapa puluh tahun kemarin. Ya. Berbekal sisir pisang dia mengantar saya sampai pintu hutan, dan jarak dari posko ini ke pintu hutan berjarak 1 kilo lebih lah. Di sana ada bambu atau talang untuk bikin buluh lemang oleh warga. Di sana menurut orang tua Pakih dulu ada pancang merah, katanya ada besi patok yang berwarna merah, dicat merah. Pada zaman Belanda itu tanda batas hutan lindung. Dan di sana beliau berhenti, kami istirahat sejenak sambil makan pisang.
dan akhirnya saya pamit ingin lanjut ke puncak, dan orang tua Pak Kiai pun melepas kepergian saya. Saya mohon doa dari beliau dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat beberapa puluh langkah ke depan, saya melihat ke belakang, beliau masih berdiri tegak memperhatikan saya. Saya bilang, "Enggak apa-apa Pak, Bapak balik aja pulang. Doakan saya selamat sampai puncak, selamat turun." Baru tua pergi pulang, dan saya pun menyarang keril ransel yang lumayan besar, beratnya pun ya lumayan lah untuk bekal 5 hari lebih. Kompornya waktu itu masih minyak tanah, tendanya pun tenda masih tenda pramuka, dipinjam dari ofisial saya, Pak Muzahar Mukhtar, waktu itu Kasat Lantas Kabupaten Pasaman yang berada di Lubuk Sikaping. Saya kenal beliau, antara saya adalah Tilip balap sepeda, dan Joni teman saya yang satu-satunya dapat hadiah sepeda balap juara 1 dan juara 2 waktu seleksi untuk persiapan Porda, kasih sepeda balap yang dikasih langsung oleh Pak Bupati Rajudin Nuh waktu itu tahun 86 Porda di Padang. Ya, berbekal tenda yang dipinjam itulah saya sampai di dalam, terus ke Bumi Sarasah, dan di sana saya buka tenda, pasang tenda dan bermalam. Di sana masih tertutup sama kekayuan yang rimbun karena jarang didaki. Bumi Sarasah punya cerita. Bumi Sarasah adalah air yang mengalir dari puncak gunung, dan air itu menimpa batu dan berbunyi mendesir, dan desiran air itulah yang membuat masyarakat memberi nama lokasi itu Bumi Sarasah. Sarasah, air yang mengalir dari puncak gunung menimpa batu-batu bebatuan yang di kecuraman cukup lumayan, dan di bawahnya tempat saya masang tenda ada sekitar 30 meter turun ke bawah. Di sana waktu itu banyak ikannya, dan di sana aku bermalam, terus istirahat dengan nyenyak waktu itu. Walau bangunnya pagi memang begitu segar dan begitu dingin. Saya sarapan, siap masak sarapan, dan siap-siap untuk menuju puncak. Baik kawan-kawan, untuk saat ini cukup sekian dulu. Tunggu untuk episode selanjut, dan saya mau lanjut dulu aktivitas di samping posko bersih-bersih. Insyaallah diberi kesehatan, kita lanjut lagi untuk jilid berikutnya, jilid 3. Tunggu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.